Mengapa overthinking bikin susah tidur? Pernah nggak sih kamu udah rebahan, lampu udah dimatiin, HP udah ditaruh, tapi kepala rasanya kayak pasar malam. Pikiran muter terus. Mulai dari hal-hal sepele kayak besok makan apa ya, sampai yang berat kayak kenapa tadi aku jawab gitu ke bos, atau kenapa hidupku gini-gini aja. Kalau iya, selamat datang di klub overthinker yang juga sering banget susah tidur. Tidur itu kebutuhan dasar manusia. Tapi buat sebagian orang, tidur bisa jadi perjuangan panjang. Salah satu penyebab utamanya, tapi kenapa sih? Mikir kebanyakan bisa bikin kita susah tidur. Yuk, kita bahas bareng-bareng di artikel ini, pakai bahasa santai tapi tetap ilmiah. Apa itu overthinking? Overthinking adalah kondisi di mana kita terus-menerus memikirkan suatu hal secara berlebihan dan berulang-ulang, tanpa solusi yang jelas. Biasanya disertai dengan rasa cemas, khawatir, dan ketidakpastian. Bedanya sama mikir biasa, kalau mikir sehat itu mencari solusi, overthinking justru bikin kita muter-muter di masalah yang sama tanpa kejelasan. Menurut studi dari Harvard Business Review, overthinking sering muncul dari kebutuhan untuk mengontrol masa depan, ketakutan gagal, dan pengalaman buruk di masa lalu. Tidur merupakan aktivitas fisik yang sangat psikologis. Tidur bukan cuma soal memejamkan mata. Ada proses biologis, neurologis, dan psikologis yang saling bekerja. Waktu kita tidur, tubuh sebenarnya sedang membersihkan racun di otak, memperbaiki jaringan, dan mengatur ulang emosi. Tapi semua proses itu bisa terganggu kalau pikiran kita aktif terus kayak mesin pabrik. Otak yang seharusnya masuk mode istirahat malah sibuk mikir, dan mikir. Akhirnya susah tidur deh. Overthinking dan insomnia itu kayak sahabat toksik. Karena makin dekat, makin nyiksa. Orang yang overthinking cenderung mengalami sleep onset insomnia, yaitu kesulitan untuk tertidur di awal malam. Sebuah penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine oleh Harvey tahun 2002 menyebutkan bahwa individu dengan insomnia memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami cognitive arousal, yaitu aktivitas otak yang terlalu aktif sebelum tidur. Artinya, otaknya nggak bisa dimatiin karena penuh dengan pikiran. Apa yang sebenarnya terjadi di otak saat kita overthinking? Pas kita overthinking, bagian otak yang namanya prefrontal cortex aktif banget. Ini adalah bagian otak yang bertugas buat mikir, merencanakan, dan menganalisis. Tapi kalau bagian ini terlalu aktif sebelum tidur, otak nggak bisa beralih ke mode santai atau tidur. Selain itu, overthinking juga memicu sistem fight or flight. Ini sistem dalam tubuh yang membuat kita waspada saat ada ancaman. Jadi, walau kamu nggak lagi dikejar makan, tubuhmu mikir kamu dalam bahaya karena pikiran-pikiran cemas itu. Akibatnya, hormon stres kayak kortisol naik, jantung deg-degan, dan badan jadi siap tempur, bukan siap tidur. Gejala apa saja yang bias muncul ketika overthinking menjelang tidur? Susah tidur meskipun badan capek banget, suka bangun tengah malam, dan langsung kepikiran sesuatu, merasa cemas tanpa sebab, pikiran muter terus kayak kaset rusak, jantung deg-degan, atau napas jadi cepat. Kalau kamu merasakan gejala-gejala ini, bisa jadi kamu bukan cuman kurang tidur biasa, tapi udah masuk ke siklus overthinking insomnia yang perlu disadari dan dibenahi. Seperti efek domino bahwa kurang tidur akibat overthinking. Konsentrasimu bisa menurun. Besok paginya, kamu susah fokus, gampang lupa, dan kerja jadi nggak maksimal. Emosi kamu jadi labil. Kurang tidur bikin otak emosional amigdala jadi lebih sensitif. Kamu jadi lebih mudah tersinggung atau sedih. Kesehatan juga dapat menurun, sistem imun melemah. Kamu jadi gampang sakit, bahkan bisa memicu penyakit kronis kayak hipertensi. Lalu, kemudian yang terjadi selanjutnya adalah overthinking makin parah. Iya, ini siklus setan. Overthinking bikin susah tidur, kurang tidur bikin otak makin gak stabil, yang akhirnya bikin overthinking lagi. Fakta dan data ilmiah pendukung. Studi dari
American Academy of Sleep Medicine 2020 menunjukkan bahwa gangguan tidur seringkali berakar dari stres dan kecemasan berlebih. Sebuah penelitian di Sleep Health 2013 menemukan bahwa penderita insomnia memiliki kadar ruminasi atau pikiran berulang negatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidurnya normal. Walker 2017 dalam bukunya Why We Sleep menjelaskan bahwa tidur sangat tergantung pada kondisi mental. Otak yang terlalu aktif atau terjaga akan sulit masuk ke fase deep sleep. Kenapa malam hari jadi waktunya overthinking? Ada dua alasan utama. Pertama, sunyi dan sepi. Di malam hari, aktivitas berhenti, nggak ada distraksi. Akhirnya, semua pikiran yang tertunda sepanjang hari muncul semua. Yang kedua adalah waktu refleksi alami. Otak secara alami akan meninjau ulang hari yang telah dilalui. Kalau kamu punya kecenderungan mikir negatif, refleksi ini bisa berubah jadi sesi menyalahkan diri sendiri. Cara menghentikan overthinking sebelum tidur. Pertama, tulis semua pikiran sebelum tidur. Brain dumping alias nulis semua isi kepala di buku bisa membantu mengosongkan otak sebelum tidur. Studi dari Baylor University Scotland 2018 menunjukkan bahwa orang yang menuliskan to-do list sebelum tidur bisa tertidur lebih cepat daripada yang tidak. Kedua, praktikan pernapasan dalam. Tarik napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik, ulangi beberapa kali. Teknik ini menenangkan sistem saraf simpatik dan membantu tubuh masuk ke mode relaksasi. Ketiga, meditasi atau mindfulness. Coba dengarkan meditasi panduan atau lakukan body scan sederhana. Fokus pada napas atau sensasi tubuh. Keempat, batasi gadget. Layar biru dari HP dan laptop bisa menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang bantu kita tidur. Usahakan stop screen time minimal 1 jam sebelum tidur. Kelima, buat rutinitas malam yang konsisten. Tidur dan bangun di jam yang sama. Setiap hari bisa melatih otak dan tubuh kapan harus istirahat. Keenam, katakan stop pada pikiran berulang. Kamu bisa latih otakmu buat bilang cukup ke pikiran yang gak selesai-selesai. Caranya boleh lewat self-talk. Oke, besok aja dipikirin lagi. Sekarang waktunya tidur. Kapan harus minta bantuan profesional? Kalau kamu sudah mengalami insomnia lebih dari 3 malam per minggu selama lebih dari 1 bulan, merasa gangguan tidur memengaruhi kehidupan sehari-hari, tidak bisa mengendalikan pikiran negatif atau cemas berlebihan, maka nggak ada salahnya buat ngobrol sama psikolog atau konselor. Kadang, overthinking itu bukan cuma soal pikiran, tapi ada luka atau ketakutan yang belum selesai. Yang perlu kita ingat adalah bahwa tidur itu hak, bukan kemewahan. Seringkali kita mikir tidur itu bisa dikorbankan buat kerja, belajar, atau sekadar mikir masalah hidup. Padahal, tidur adalah pondasi kesehatan mental dan fisik kita. Kalau overthinking merampas waktu tidurmu, saatnya bilang cukup. Ingat, gak semua hal harus diselesaikan malam ini juga. Kadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah istirahat. Tidur yang cukup bukan tanda kamu malas. Itu tanda kamu sayang sama diri sendiri.